Ada tentara melawan tentara, ada pengusaha melawan pengusaha, ada ksatria melawan ksatria. Si Gatot Kaca tidak tahu bahwa sesungguhnya lawan ksatria, lawan sesama tentara itu adalah tentara yang sudah disusupi oleh Batara Kala. Makanya ketika dia terbang tanpa izin B.J. Habibie, dia bisa terbang. Tanpa izin pesawat Nusantara pun dia pun bisa terbang. Tetapi akhirnya untuk menghadapi yang satu ini ternyata tidak bekerja, tidak work. Begitu pula sang Antareja yang bisa ambil bumi anaknya Bima. Tidak iso-iso. Apa lagi? Loh, tidak bisa-bisa karena lawannya bukan lawan biasa. Dia setelah disusupi, dia masuk ke seluruh jajaran eksekutif. Ojab Kacarita, sejarah telah membuktikan ketika sistem cuman cacat biasa Pak Mahfud MD, ketika sistem cuma cacat biasa Pak Tarman, ketika sistem cuma macet biasa dia bisa didandani, tetapi ketika macetnya karena kesusupan Batara Kala dan Batari Durga alias dimensi ruang dan waktu, dia harus dibongkar semuanya, dan pembongkarnya haruslah tokoh yang sangat urakan. Tokoh urakan dulu pernah kita punya yang antara lain Bung Karno, Ali Sadikin. Tidak taat aturan kalau perlu dilabrak. Bahkan waktu itu Ali Sadikin mengatakan kalaupun dia harus menanggung dosa, harus masuk neraka, dia mengizinkan judi di Jakarta. Kalaupun dia harus masuk neraka, dia akan yang tanggung. Adakah tokoh seperti itu Pak Karni? Adakah tokoh seperti itu, seperti Rendra di tahun 70-an, yang sangat urakan, yang sangat santun tetapi tidak, yang sangat bertata krama tetapi tidak santun. Wisanggeni tidak bisa kromo inggil ke siapapun ngoko, tapi hatinya halus. Wisanggeni bukanlah orang yang tipe sopan santun, karena orang sopan santun biasanya malah koruptor. Kakang Gatotkaca, ya adikku Wisanggeni. Kae musuhmu aja dilawan, itu bukan musuhmu. Nggak bisa. Kalau kamu caranya mau melawan, kamu harus bersatu dengan Bagong. Bagong itu adalah lambang rakyat. Kalau kamu belum mancing mahasiswa, Effendi Ghazali masih enak-enakan di UI nggak bergabung dengan rakyat, ngomong kosong. Profesor di Indonesia apa nggak bekerja? Tanya dokter di Indonesia. Apa karya tulisnya? Biasanya dokter itu karya tulisnya adalah disertasinya. Mongkok dokter itu harus terus meneliti. Biasanya dokter di Indonesia itu karya terakhir dia disertasinya itu. Kalau begitu gue kenal. Ya, minggir semuanya. Aku tak ngadepin Kresno. Kresno Pak Deku. Aku tahu semuanya sudah terjerat, sudah saling terjerat, sudah saling tersandera. Ada yang tersandera oleh pajak, ada yang tersandera oleh kepulnya lumpur, ada yang tersandera oleh yang lain-lain. Para orang tua tidak bisa berkutik, tetapi aku berbeda dengan Fajrul Rahman. Aku tidak mengkotak-kotakkan tua muda. Tua muda saya Proyo harus bersatu. Bumi gonjang ganjing. Wah, aku minta tolong. Minta tolong apa? Aku ini nggak bisa masuk reformasi lagi. Aku ya terlibat. Aku simpenanku ya akeh. Di Solo ya, di Semarang ya. Saksinya ya itu Johan Budi. Tetapi dibandingkan dengan yang lain-lain, Pak D. Kresno, titisan Wisnu relatif bersih. Tidak ada yang bersih Pak Karni di dunia ini. Seperti kata Sartre. Kalau kau ingin ciptakan itu Firdaus, tangan-tanganmu mesti kotor. Tetapi Kresno, kamu relatif bersih. Aku minta tolong, Bagong suruh masuk ke sini. Mana gending dolanannya ini? Ayo, Kai,
Maranono, papa kono maneh. Ya, aku gelem angkat. Sebenarnya aku gelem angkat. Tapi aku bosen jadi rakyat, aku pengen jadi pemimpin. Nggak penak jadi pemimpin, enak jadi rakyat aja. Jadi rakyat itu bisa mengetawain pemimpinnya. Di Twitter, di Facebook, di Posyandu. Kalau pemimpin tuh nggak bisa, nggak akan berani ngetawain rakyat. Paling pol pemimpin beraninya ngetawain rakyat di depan anak istrinya. Kocap Kacerito masih tersisa pahlawan yang terakhir oleh Wisanggeni. Semar, Semar, ini hanyalah kamu yang bisa melawannya, Semar. Kocap Kacerito, senjata pamungkas di Nusantara sesungguhnya ada pada Semar. Senjata pamungkasnya adalah kentut. Kentut jangan dibilang kentut, kentut adalah hal yang tabu. Maka siapapun yang ingin memperbaiki bangsa ini, jangan lagi melihat aturan-aturan, jangan lagi melihat undang-undang, karena undang-undang itu dibikin oleh para koruptor. Teraklah Pamali, pada saat itu dia mungkur. Ketika Semar mungkur, mau copot kentutnya Semar yang sangat ditakuti. Hal yang tabu yang akan dilakukan rakyat. Seketika Satria Batar jadi Batari Durga. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi korupsi meruyak negeri sekarang. Apa iya gara-gara undang-undang, bukan gara-gara sistem atau undang-undang pemilu, pilkada, korupsi ini merebak? Apa bukan mental kita yang memang sudah rusak? Karena Jaksa Agung tahun 45-46 bernama Kasban Sigonimojo mengatakan menjadi pemimpin itu memang jalan menderita, bukan jalan yang nikmat. Sementara sekarang orang berlomba-lomba jadi pemimpin untuk kaya, supaya kunker ke luar negeri tiap tahun gratis dibiayai negara. Jadi motif itu udah beda. Begitu juga jadi bupati tadi, Pak. Bukan mau bagaimana membangun kabupatennya, Pak. Bagaimana supaya bisa mengeruk sebanyak-banyaknya. Jadi bukan hanya biaya kampanye yang dicari, Pak. Biaya untuk 7 turunan. Itu beda aja saya kira. Karena di Amerika pun kampanye itu boleh saja. Dan sponsor boleh, Pak. Besar, konser juga boleh dibikin. Tapi setelah dia jadi, dia itu regulasi yang menguntungkan pengusaha itu. Di situ akan tarik-menarik dengan NGO. Jadi perimbangannya NGO. Tapi kalau di Indonesia, begitu jadi bupati, keluarin KP untuk orang-orang yang sponsori. Bedanya di situ, langsung direct. Gitu juga di DPR, Pak. Makanya orang jadi DPR itu mau ngapain sih?
Bikin undang-undang juga keliru dulu. Dan sedikit lagi yang hanya menjadi DPR, ingin fasilitasnya, kenikmatan. Saya minta Pak Marzuki, di mana salahnya? Supaya malam ini solusinya kita ketemu. Apa iya undang-undang yang salah? Takutnya undang-undang dibikin nanti. Tetap aja kayak begini terus. Silakan Pak. Ya Pak Karni. Sudah banyak yang berbicara tadi. Saya mencoba untuk memahami. Kalau rakyat mendengar ini yang bicara ahli-ahli semua, kok tapi korupsinya semakin banyak. Kan ini yang bicara ahli semua, di ILC ahli-ahli semua, di DPR ahli, kan sering bicara di seminar, diskusi, di pemerintahan juga ahli. Semuanya paham tentang korupsi, semuanya mengerti, semuanya memberikan solusi. Tapi kok korupsinya semakin parah? Ini realita yang kita lihat. Nah, dari semua diskusi, ada yang bilang sistem, ada yang bilang manusianya, ada yang perlu bicara dua-duanya. Kalau kita bicara sistem, kembali kepada kita lihat tatanan hukum kita yang tertinggi apa? Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Di sanalah sebenarnya persoalan kita berada. Kita mengamandemen konstitusi, muncullah sekarang ini raja-raja kecil di daerah, korupsi sumber daya alam itu lebih celaka daripada korupsi yang tetek bengek gratifikasi sekian ini. Sekali pukul 2-3 triliun itu di daerah. Tidak usah jauh-jauh, daerah saya ada satu wilayah yang dulu dikuasai oleh satu BUMN, kemudian dicabut seenaknya, kemudian dibagi-bagi kepada nggak jelas ya, orang per orang. Kemudian satu dijual kepada asing, satu KP dibeli lagi oleh orang pengusaha dalam negeri yang nilainya 2,5 triliun, satu KP. Kalau yang kita bicarakan ini, ya 1 miliar, katanya 2 miliar, tapi ketokan yang besar itu korupsi yang ada di daerah-daerah yang menguasai sumber daya alam. Bagaimana tadi Pak Karni bilang dan teman-teman bilang, bagaimana sumber daya alam kita seenaknya saja dibagi-bagikan kepada orang lain. Dan saya sudah meneriakkannya berkali-kali, tapi hukum kita mandul. Karena apa? Dilaporkan ke pengadilan, kalah. Dilaporkan ke petun, pengadilan negeri tidak diproses. Di petun kalah, di polisi tidak jalan. Jadi bingung yang ya ini prosesnya harus lewat polisi. Korupsi itu bisa juga di jaksa. Iya. Nah ini yang saya lihat, artinya ini sudah sistemik dari daerah sampai Jakarta. Artinya ada yang salah di dalam sistem, semua sudah sepakat. Dari sumber hukumnya sendiri, konstitusi kita ini yang harus kita lihat. Di mana sebetulnya harus kita lakukan amandemen supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ini bukan persoalan berat ke legislatif, berat ke eksekutif. Ini hanya bagi-bagi kue korupsi saja. Justru itu bahayanya Pak. DPR itu diharapkan rakyat dipilih langsung untuk ngawasin. Lah, kalau setiap anggaran dia minta bagian dulu, baru anggarannya cair, maka katanya terakhir bencana alam pun mau dipungli juga, karena nggak dikasih, ya, dananya nggak cair. Nggak, maksud saya itu hampir semua pengeluaran dari DPR harus store kayak begitu ke banggar atau ke anggota
Ini apa yang terjadi dengan bangsa ini? Saya tidak menutup adanya kejadian-kejadian itu yang dilakukan oleh oknum-oknum, tapi tidak secara sistem yang terjadi di DPR. Banyak sekali ya alat-alat kelengkapan yang tidak ada kaitan dengan tugas-tugas seperti itu. Jadi itu hanya satu alat kelengkapan yang kita tahu banyak sekali terjadi yang terungkap. Dan sekarang mereka sudah diproses di pengadilan dan seterusnya. Tetapi satu hal Pak Karni, anggaplah DPR mampu melaksanakan fungsi pengawasan. Tapi jangkauannya tidak jauh, sampai ke daerah tidak mampu. DPRD di daerah? DPRD itu bagian daripada pemerintah daerah. Jadi bagi-bagi juga? Artinya tidak akan mampu mengawasi pemerintah daerah. Berbeda dengan DPR pusat, memang lembaga yang terpisah dari pemerintah. Tetapi kalau DPRD bagian daripada pemerintah daerah. Jadi artinya apa? Kekuasaan pemerintah daerah itu sangat absolut. Tidak ada yang mengawasi sama sekali. Presiden pun mau memecat nggak bisa. Kecuali sudah terbukti melakukan tindak pidana yang inkrah. Baru presiden bisa memecat. Di luar itu presiden juga nggak bisa apa-apa. Tetapi manakala ada kelaparan di satu kabupaten kota, orang nyalahkan langsung ke presiden. Ini kan tidak adil. Saya persilakan panelis. Ya, saya termasuk orang yang sering mendengar ini oknum. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, gimana kita mau bilang oknum lagi Pak Marzuki? Itu yang pertama. Yang kedua, soal sistem saya setuju. Tapi misalnya kita lihat, kenapa korupsi di DPR misalnya meruyak seperti hari ini? Itu salah satu penyebabnya apa? Karena kewenangan yang sangat over. Misalnya dalam pembahasan anggaran. Kalau kita baca undang-undang tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 atau 2001, itu di dalam undang-undang itu, anggota DPR itu bisa membahas keuangan itu sampai satuan 4. Kalau sudah masuk satuan 4 kan sudah proyek sebetulnya. Nah kalau sudah proyek sangat gampang main proyeknya. Nah ini kan salah satu produk yang menurut saya harus kita pikirkan dengan serius. Kalau tidak sulit Pak Marzuki kita bisa mencegah praktek yang terjadi hari ini. Karena terlalu jauh DPR itu bisa, anggota DPR itu bisa masuk ke soal anggaran negara. Sepemahaman saya dari aspek hukum tata negara, nanti kalau salah Prof. Yusril bisa mengoreksi. Fungsi anggaran itu diberikan kepada DPR karena ada fungsi pengawasan. Tapi dia tidak boleh tahu turun sampai ke satuan paling rendah. Nah kalau dia sudah tahu sampai satuan paling rendah, berapa biaya untuk proyek ini kan sangat gampang bermain dengan para calo. Itu sebetulnya yang terjadi. Jadi saya mau bicarakan begini. Kalau undang-undang keuangan negara yang memberikan keleluasaan besar kepada anggota dewan untuk mengelola, menentukan bagaimana perjalanan anggaran negara tidak diperbaiki, sulit mencegah praktek korupsi di DPR. Itu kedua. Yang ketiga, Pak Marzuki, di negara kita ini kan ada 3, ada badan perencana, Bappenas. Bappenas nanti merencanakan pembangunan. Lalu kemudian bagaimana pembiayaannya disusun oleh Kementerian Keuangan. Tiba-tiba di DPR diobrak-abrik. Jadi wajar saja kalau pembangunan kita tidak sejalan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dibangun di lapangan. Kenapa? Karena DPR itu masuk terlalu jauh. Dulu memang ada juga kesalahan kita. Kita berpikir dulu eksekutif terlalu kuat sehingga diberikan kewenangan lebih besar kepada legislatif. Saya kira ini saatnya untuk kita meninjau kembali produk-produk yang memberi ruang besar untuk terjadi korupsi. Dana PPID misalnya, itu salah satu buktinya. Jadi menurut saya, kita memang harus membedakan mana yang problem konstitusi, mana yang problem di tingkat praktek. Jadi tidak ada hubungannya dengan perubahan konstitusi sebetulnya. Baik, Pak Marzuki jawab. Ya, kalau dibilang korupsi sejak DPR memegang kekuasaan itu sekarang sangat banyak. Kita nggak punya data sih. Pada zaman Orde Baru, saya pernah kerja di Departemen Keuangan, di Direktorat Jenderal Anggaran. Satu pejabatnya bilang,
Anggaran negara nih kalau dibelanjakan 70% saja rakyatnya sudah makmur. Tetapi pada saat itu nggak ada orang ditangkap. Apakah dengan orang tidak ditangkap itu tidak terjadi korupsi? Saya kira tidak demikian. Karena kekuasaan yang sangat otoritarian, sangat otoriter pada saat itu. Tidak ada seorang menteri pun yang bisa ditangkap. Tetapi zaman reformasi, siapa saja ditangkap. Nah, apakah zaman reformasi ini lebih banyak koruptornya daripada zaman yang dulu? Tidak bisa kita buktikan. Tidak bisa kita cari data untuk dianalisis apakah sekarang lebih korup atau tidak. Tapi faktanya, sekarang banyak orang ditangkap. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Kalau korupsi bisa terjadi di mana-mana. Tidak usahkan di lembaga legislatif. Di perguruan tinggi pun, berapa banyak sekarang yang terlibat kasus korupsi? Ini memprihatinkan kita loh. Yang sekarang ini terlibat dengan, ya apa, saya nggak tahu pembangunan apa itu. Rumah sakit apa itu? Yang jelas semuanya terlibat kasus korupsi. Gimana? Mental. Nah, saya belum masuk ke sana sebetulnya. Ada 3 hal kalau kita mau perbaiki. Sebelum 3 hal itu kita rehat sejenak.